Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat santri, apa kabarnya? Sehat selalu ya, sehat lahir dan batin. Nah, ini yang saya buka catatan kembali ya, catatan tentang upaya mewujudkan Islam kafah. Yuk kita ngaji ya, kita dengar kajian Islam yang terinspirasi dari ceramah Syekh Akbar Muhammad Fatur Rahman. Terapi hati yang mati. Upaya menegakkan Islam yang kafah berarti mengamalkan ketiga disiplin ilmu, tauhid, fikih, dan tasawuf. Makna Islam yang kafah adalah Islam yang lengkap, sempurna, dan utuh. Di dalamnya termuat unsur iman, Islam, dan ihsan. Ketiganya dipelajari melalui perangkat ilmu tauhid, fikih, dan tasawuf. Jika kesemuanya dipelajari dan diamalkan, maka dikatakan agamanya kafah, totalitas. Sebaliknya, jika mempelajari salah satu atau sebagian rukun agama tersebut, maka disebut agamanya tidak sempurna, tidak total. Upaya menegakkan Islam yang kafah berarti menegakkan ketiga disiplin ilmu tersebut. Tanpa semuanya tidak akan sampai kepada kekafahan yang dimaksud. Inilah yang menjadi barometer atau tolok ukur sejauh mana kekafahan agama seseorang. Menegakkan agama harus disertai keimanan yang kokoh, tauhid, aturan yang benar, fikih, syariat, dan hati yang bersih, yakni tasawuf. Setelah melewati konsep ini, barulah ia dipersilahkan membahas bab pembahasan dalam agama lainnya. Nah, masing-masing disiplin ilmu tentu memiliki ahlinya. Tidak bisa mempelajari ilmu kepada sembarang ulama. Dalam mempelajari ilmu fikih harus kepada fuqaha yang mengerti, seperti ilmu falak, waris, dan sebagainya. Dipelajari melalui seorang ahli di bidangnya. Demikian pula ilmu tasawuf yang mempelajari tentang urusan hati atau batin harus melalui seorang mursyid yang paham betul tentang seluk-beluk hati. Tatbikus syariah. Pada umumnya Islam kafah sering diarahkan kepada tatbik atau penerapan syariah. Padahal hal itu merupakan langkah lanjut atau tahapan berikutnya dari upaya dakwah atau ajakan dan taklim atau pengajaran. Islam memiliki konsep yang teratur dan pola bertahap dalam menerapkan hukumnya. Langkah tatbik, apalagi langsung menerapkan kebijakan daulah atau kenegaraan, merupakan tindakan yang didasari ketidakpahaman terhadap ajaran Islam itu sendiri. Dalam sebuah thariqah Rasulullah SAW terdapat kepemimpinan seorang mursyid, sebagaimana para sahabat radhiyallahu an dipimpin oleh Rasulullah SAW. Jika seseorang telah bertarekat, maka ia menjalankan agama secara kafah dengan belajar dan menjalankan agama yang komprehensif dan utuh, tidak melahirkan pemahaman atau teori yang sepotong-sepotong. Mengetahui seekor gajah harus utuh, bukan hanya kaki saja, belalai saja, ekor saja, tapi keseluruhan. Mengetahui satu atau sebagian sudah pasti melahirkan pemahaman keliru. Dipegang telinga gajah itu seperti daun talas, disentuh kakinya bagai pohon kelapa, ditarik buntutnya seperti ular. Tujuan politik adalah mewujudkan kekuasaan yang mendukung keinginan Allah Subhanahu wa taala dalam menjalankan ajaran Islam yang kafah. Dalam pandangan Idrisiyah, kekuasaan itu baru sebatas alat, bukan tujuan. Intinya adalah kekuasaan itu adalah alat untuk mengaktualisasikan ajaran agama yang komprehensif agar tidak terjadi dikotomi atau pemisahan antara dunia dan akhirat atau agama antara agama dan kehidupan.
kehidupan. Agama dan kehidupan itu harus menyatu, dunia dan akhirat harus diraih. Terapi atas kegagalan. Banyak pergerakan yang ingin membangkitkan Islam, tapi akhirnya runtuh karena tidak membawa ajaran yang kafah. Mereka berangkat dari penguasaan ilmu tauhid dan fikih semata, tapi meninggalkan tasawuf. Karenanya, sampai kapanpun umat tidak bisa bangkit karena persoalan esensi umat akhir zaman adalah penyakit hati, al-wahad. Hal itu hanya bisa diterapi oleh ilmu tasawuf. Intinya, umat ini tidak akan bisa bangkit tanpa bangkitnya hati terlebih dahulu. Demikian ya, semoga bermanfaat. Nah, kalau kamu ada pengalaman atau ingin menambahkan dari tayangan ini, silakan ya, ramaikan di kolom komentar. Demikian ya, semoga bermanfaat. Kita sempurnakan dengan doa kafaratul majelis. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.